Nah, dalam tradisi Indonesia, menghormati orang tua adalah pondasi utama dalam keluarga dan kehidupan. Setiap orang tua pasti berharap bisa menjalani masa tua dengan tenang, damai, dan dikelilingi oleh kasih sayang anak serta menantu. Saya, seorang wanita berusia 67 tahun, dibawa menantu laki-laki saya tinggal di sebuah rumah mewah yang luasnya mencapai 119 meter persegi. Awalnya saya pikir ini adalah anugerah terbesar dalam hidup saya. Tapi apakah semua yang terlihat indah itu benar-benar seperti yang kita bayangkan? Ada rahasia dan pelajaran mendalam di balik kisah ini yang jarang terungkap. Yuk, simak sampai akhir. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Segalanya bermula ketika menantu saya, dengan wajah ramah dan penuh perhatian, berkata bahwa ia dan anak saya ingin saya tinggal bersama mereka. Mereka ingin merawat saya, katanya, agar masa tua saya tidak kesepian. Rumah mereka besar, nyaman, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang belum pernah saya bayangkan sebelumnya. Ada taman kecil di halaman belakang tempat saya bisa menanam bunga, kamar mandi yang luas dengan air hangat setiap saat, bahkan kamar pribadi yang dirancang khusus untuk saya. Di sana, saya merasa seperti tamu kehormatan, setidaknya pada awalnya. Hari-hari pertama berjalan dengan mulus. Menantu saya selalu mengajak saya makan bersama, bahkan sering mengantarkan makanan ke kamar saya jika saya merasa lelah. Anak saya pun, meski sibuk dengan pekerjaannya, selalu menyempatkan diri berbicara dengan saya setiap malam. Saya mulai merasa, mungkin inilah yang disebut kebahagiaan di usia tua. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu mulai terkikis oleh sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam kekosongan yang perlahan tumbuh di hati saya. Saya mulai menyadari, meski secara materi saya tidak kekurangan apapun, ada sesuatu yang hilang. Saya melihat bagaimana anak dan menantu saya sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Seringkali saya hanya berdua dengan pembantu rumah tangga, menghabiskan waktu di kamar atau di taman belakang. Kadang saat makan malam, saya merasa kehadiran saya hanyalah formalitas. Mereka sopan, namun terasa begitu jauh. Saya mulai merindukan kehangatan rumah lama saya, meski sederhana, namun penuh dengan kenangan dan kebersamaan. Suatu malam setelah hari yang melelahkan, saya memutuskan untuk mandi air hangat sebelum tidur. Kamar mandi di rumah itu sangat nyaman, membuat saya lupa sejenak akan kegelisahan yang saya rasakan. Namun ketika saya sedang mandi, tanpa sengaja saya mendengar percakapan dari ruang tamu yang letaknya tepat di sebelah kamar mandi. Suara menantu saya terdengar jelas, diikuti oleh suara anak perempuan saya. Menantu saya berkata dengan nada rendah, "Mama di sini ini memang baik, tapi kadang-kadang aku merasa terlalu repot. Kita jadi tidak bisa bebas seperti dulu. Kegiatan kita harus selalu dipikirkan, takut Mama merasa sendirian." Anak saya menimpali, "Aku tahu, tapi Mama sudah tua. Kalau tidak kita ajak ke sini, siapa lagi yang akan merawatnya? Lagi pula, kalau ada Mama di sini, tetangga juga melihat kita sebagai anak yang berbakti." Aku tidak ingin orang bilang kita menelantarkan orang tua. Menantu saya menghela napas. "Iya, aku mengerti. Tapi kadang aku merasa seperti punya beban tambahan di rumah. Aku hanya ingin kamu tahu, aku melakukan ini karena kamu." Perlahan, suara mereka meredup, namun kata-kata itu menancap dalam di hati saya. Saya berdiri terpaku di kamar mandi, air hangat yang mengalir di tubuh saya terasa dingin tiba-tiba. Saya menyadari, mungkin selama ini saya hanya menjadi simbol kebajikan bagi mereka. Bukannya seseorang yang benar-benar mereka ingin rawat dan cintai. Saya bukan prioritas, melainkan kewajiban. Saya adalah beban yang mereka tanggung agar tetap terlihat baik di mata masyarakat. Malam itu hati saya terasa berat. Saya kembali ke kamar dengan langkah gontai. Pikiran saya dipenuhi pertanyaan dan kekecewaan. Saya teringat masa lalu, ketika saya masih muda, merawat orang tua saya tanpa mengeluh. Saya melakukan semuanya dengan tulus, bukan karena ingin dipuji orang lain, melainkan karena rasa cinta yang mendalam. Saya ingin orang tua saya bahagia di hari tua mereka, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban. Saya merenung lama di atas ranjang, memikirkan apa yang harus saya lakukan. Saya sadar
Keberadaan saya di rumah besar ini hanyalah formalitas. Mereka memberikan saya kenyamanan materi, namun tidak kehangatan batin. Saya bagaikan bunga indah yang dipajang di sudut ruangan, hanya untuk memperindah suasana, bukan untuk dinikmati keharumannya. Menjelang tengah malam, saya akhirnya mengambil keputusan. Saya tidak ingin menjadi beban, apalagi hanya menjadi alat agar anak dan menantu saya terlihat berbakti di mata orang lain. Saya ingin hidup dengan bermartabat, meski itu berarti saya harus kembali ke rumah lama saya yang sederhana. Dengan hati-hati, saya mengemas barang-barang saya. Tidak banyak yang saya bawa, hanya pakaian secukupnya, beberapa album foto kenangan, dan buku-buku kesayangan saya. Saya menulis sepucuk surat singkat untuk anak dan menantu saya. Terima kasih atas perhatian dan kebaikan kalian selama ini. Mama tahu kalian sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi Mama tidak ingin menjadi beban atau kewajiban yang harus kalian penuhi. Kalian sudah dewasa, punya kehidupan sendiri. Mama ingin kembali ke rumah lama Mama, tempat di mana Mama merasa tenang dan bebas. Jangan khawatir tentang Mama. Jaga diri kalian baik-baik. Kalian sudah cukup berbakti. Cinta Mama selalu untuk kalian. Dengan hati yang berat namun lega, saya meninggalkan rumah besar itu malam itu juga. Di luar udara malam terasa dingin. Namun anehnya, dada saya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Mungkin karena saya tahu, saya telah mengambil keputusan yang benar untuk diri saya sendiri. Saya tidak ingin memaksa anak dan menantu saya melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan dengan sepenuh hati. Saya ingin mereka hidup bahagia tanpa merasa terbebani oleh kehadiran saya. Dalam perjalanan pulang, saya merenungkan makna sejati dari bakti kepada orang tua. Saya sadar, bakti bukan hanya soal memberikan kenyamanan materi, rumah besar, atau fasilitas mewah. Bakti adalah tentang perhatian, kehangatan, dan rasa hormat yang tulus. Kadang, kehadiran fisik tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan kehadiran hati. Saya lebih memilih hidup sederhana namun bebas dan bermartabat, daripada tinggal di istana namun merasa kesepian dan tidak diinginkan. Setibanya di rumah lama saya duduk di kursi tua di depan jendela, memandangi langit malam yang berbintang. Di rumah ini segala kenangan masa lalu kembali menyapa saya. Suara tawa anak-anak saat masih kecil, aroma masakan yang memenuhi dapur sederhana, serta kehangatan cinta yang tidak pernah saya ragukan. Meski kini saya sendirian, saya merasa lebih damai. Saya tahu hidup saya mungkin tidak panjang lagi, namun saya ingin menghabiskan sisa waktu saya dengan tenang dan bahagia, tanpa menjadi beban bagi siapapun. Saya juga sadar, generasi muda saat ini menghadapi tekanan dan tantangan yang berbeda. Mereka harus bekerja keras, menyeimbangkan kehidupan pribadi dan keluarga, serta menghadapi tuntutan sosial yang kadang tidak adil. Saya tidak ingin menambah beban mereka hanya demi memenuhi ekspektasi masyarakat. Saya ingin anak dan menantu saya hidup bahagia dengan cara mereka sendiri, tanpa merasa terpaksa. Namun saya berharap suatu hari nanti mereka akan memahami makna sejati dari bakti kepada orang tua, bahwa yang paling penting adalah kehadiran hati, bukan hanya fisik semata. Saya percaya cinta dan perhatian yang tulus akan selalu menemukan jalannya, meski terpisah oleh jarak atau waktu. Hari-hari berikutnya, saya belajar menikmati kembali kehidupan saya yang sederhana. Saya mulai menanam bunga di taman kecil di depan rumah, membaca buku favorit saya di sore hari, dan sesekali mengunjungi tetangga untuk berbincang ringan. Meski kadang rasa sepi menyapa, saya berusaha mengisi kekosongan itu dengan hal-hal yang saya sukai. Saya juga tetap menjaga komunikasi dengan anak dan menantu saya. Namun kali ini tanpa beban, tanpa ekspektasi berlebih. Saya mulai memahami bahwa kebahagiaan di usia tua bukan ditentukan oleh seberapa megah rumah yang kita tempati atau seberapa lengkap fasilitas yang kita miliki, melainkan oleh rasa cinta, penerimaan, dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai keinginan kita sendiri. Saya memilih untuk memaafkan anak dan menantu saya, sebab saya tahu mereka juga berjuang dengan cara mereka sendiri. Saya tidak ingin menyimpan dendam atau penyesalan karena hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan hal-hal negatif. Dari pengalaman ini, saya ingin berbagi pesan kepada semua anak di luar sana. Jika kalian benar-benar ingin membahagiakan orang tua, berikanlah cinta dan perhatian yang tulus. Jangan hanya memenuhi kebutuhan materi,
namun juga kebutuhan batin mereka. Orang tua tidak butuh rumah mewah atau fasilitas canggih. Mereka hanya ingin merasa dihargai, dicintai, dan tidak menjadi beban. Komunikasikan perasaan kalian dengan jujur, karena kadang kata-kata yang sederhana bisa membawa kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Saya juga ingin mengingatkan para orang tua, jangan takut untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk diri sendiri. Usia tua bukan berarti kita harus selalu bergantung pada anak. Kita punya hak untuk hidup dengan bahagia dan bermartabat, meski itu berarti harus menjalani hidup sendirian. Jangan takut untuk berkata tidak jika sesuatu membuat kita tidak nyaman. Kehidupan ini adalah milik kita juga, dan kita berhak menentukan jalan yang ingin kita tempuh. Akhirnya, saya menyadari bahwa kehidupan ini penuh dengan pelajaran. Setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, mengajarkan kita tentang makna cinta, keikhlasan, dan kebahagiaan sejati. Saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk menjalani hari-hari dengan damai, meski tanpa kemewahan. Selama hati kita dipenuhi cinta dan ketulusan, kebahagiaan akan selalu berada di sisi kita. Jadi, kepada anak-anak yang saat ini merawat orang tua mereka, lakukanlah dengan sepenuh hati. Kepada para orang tua, jangan ragu untuk memperjuangkan kebahagiaan Anda sendiri. Hidup ini adalah perjalanan singkat dan setiap detiknya sangat berharga. Jangan biarkan rasa takut atau ekspektasi orang lain menghalangi langkah Anda. Pilihlah jalan yang membuat hati Anda damai, karena di sanalah kebahagiaan sejati berada. Demikianlah kisah saya. Saya bukan ibu yang sempurna, tapi saya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga. Kini saya menjalani hari-hari dengan ketenangan dan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT. Karena segala nikmat dan ujian yang diberikan adalah bagian dari rencananya. Saya yakin di balik segala cobaan ada hikmah yang Allah sembunyikan untuk kita. Pada akhirnya, yang terpenting bukan kemewahan atau pujian manusia, melainkan ketulusan hati dan cinta yang kita berikan dan terima dalam hidup ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda juga pernah merasakan hal serupa? Silakan tulis pengalaman dan pendapat Anda di kolom komentar. Mari kita saling berbagi dan saling menguatkan. Terima kasih telah bersama kami di Cahaya Usia Tua. Sampai jumpa di kisah berikutnya.